kali ini saya akan membahas tentang ilmu penarikan ya. Penarikan apa yang tentunya penarikan benda pusaka ya sedulur. Jadi sepengetahuan saya penarikan benda pusaka itu ada 4 versi ya. 4 versi. Yang pertama trik, intrik ya, kerjasama tim juga, dan yang pasti real atau nyata. Pasti untuk sedulur yang mungkin awam ataupun memang yang sudah berkecimpung atau mempelajari dunia spiritualis, kalau membahas ilmu penarikan itu yang pertama pasti penuh tanda tanya atau penasaran ya. Jadi sedulur, tanpa ada bermaksud membahas atau menyinggung siapapun itu, hanya semata-mata di sini saya ingin sedikit memberikan wawasan ya. Meskipun di sini saya pribadi masih perlu banyak bimbingan, masih perlu banyak belajar ya. Mudah-mudahan dari edukasi apa yang saya berikan bisa sedikit bermanfaat dan juga bermaslahat. Ya, membahas tentang 4 yang tadi ya, trik ya. Trik ini seperti apa? Salah satunya saya contohkan. Sebetulnya trik dan intrik hampir sama ya. Namun di sini trik itu dan intrik salah satunya sebelum melakukan on kamera, biasanya si pelaku menanam di tempat suatu tempat ya itu, ataupun memang sudah mempersiapkan tadi intrik ya, mempersiapkan kerja sama tim. Jadi memang dalam pembuatan video ya, itu tim tersebut memang sudah ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Itu juga bisa dibilang trik dan intrik. Namun perlu diingat sedulur, trik dan intrik ini ada yang kasar, ada yang halus ya. Yang tadi saya sampaikan adalah kasar ya. Kasar dalam arti masih bisa ditelaah secara rasional, secara akal pikiran. Ada pula sedulur yang trik dan intrik halus itu secara mata zohir, mata nyata terlihat real ya, bahkan terlihat nyata. Tapi pada hakikinya, kalau sedulur yang memang mempunyai kelebihan mata batin, jadi si pelaku spiritual ini sebelum ke lokasi, dia menitipkan barang yang sudah disiapkan kepada makhluk pegangan dia ya, atau pendamping dia. Dititipkan barangnya ya, barang yang sudah disiapkan dia titipkan ke makhluk yang memang jadi pendamping dia atau pembantu dia atau teman dia. Nanti pas saat on kamera disaksikan kru mungkin atau penonton seakan-akan itu nyata, tapi aslinya barang yang ditimbulkan atau dinyatakan atau dimanifestasikan ya barang yang sudah disiapkan sebelumnya, yang dia titipkan kepada makhluk tersebut ya. Itu trik dan intrik yang halus. Nah, kalau berbicara nyata, ya nyata, real apa adanya. Penarikan yang memang dari dimensi alam gaib ke alam nyata itu. Dan sedulur, barang pusaka pun ada 2 versi ya, yang kebanyakan itu adalah versi yang asalnya di dunia
atau di dimensi manusia, dia masuk ke alam gaib ya. Salah satunya apabila atau memang ada saudara kita, orang tua kita yang dulunya memang hobi mengkoleksi benda-benda pusaka, ketika beliau tidak ada atau meninggal, atau katakan ada pula orang tua yang mukso ya, barang yang asal mulanya beliau koleksi itu juga ikut hilang. Ketika orang tua meninggal atau saudara kita meninggal atau siapapun yang meninggal, barang tersebut kadang suka ada yang hilang. Mungkin sedulur dimanapun berada pernah mengalami atau pernah tahu ya itulah kenapa bisa seperti itu ya. Tadi kandungan energi wallahualam itu apa, energi Adam atau apapun itu, dia sudah sehati dengan si pemilik. Makanya si pemilik itu meninggal atau mukso, secara otomatis barang tersebut juga hilang gitu. Dan ada juga yang dari benar-benar dimensi gaib ya tadi. Jadi perlu sedulur tahu juga, ada beberapa jin ya katakan, atau siluman atau demit, mereka juga sama ya, berpuasa, bertafakur, bertapa ya, untuk memperoleh sebuah ilmu. Sama seperti halnya kita sebagai manusia. Dan sedulur, barang-barang tersebut sama dia jadikan sebagai power, sebagai kekuatan buat mereka. Makanya di channel Riliwa Metal Official atau The Kings Riliwa, kita hanya memanifestasikan barang-barang atau mengeksekusi makhluk-makhluk yang negatif. Ampun paralun, kita tidak berani istilahnya mengacak-acak tempat-tempat yang memang dikeramatan atau disakralkan, apalagi yang memang itu positif. Insya Allah kita sebarbar-barbarnya kita tidak akan pernah mengganggu makhluk-makhluk yang positif atau tempat-tempat yang memang positif dan disakralkan. Yang nyata asal mulanya dari mana sih? Allah pun menciptakan barang-barang mustika-mustika yang memang mempunyai karomah ya. Salah satunya kantong macan, rantai babi, batara karang ya. Itu asalnya dari manusia yang memang menguasai ilmu Rahorontek, Pancasona dan sebagainya. Akhirnya tubuh mereka tidak diterima alam, tidak diterima bumi, semakin mengecil ya berjalannya waktu. Terus juga merah delima, kantong macan, rantai babi, terus juga Istanbul ya, banyak ya, sangat banyak. Itu Allah sengaja ciptakan semata-mata untuk apa? Ya untuk semakin kita bertawadu bahwa Allah itu maha segalanya, maha sakti. Allah bisa menciptakan sesuatu yang memang mempunyai power lebih. Dan makhluk tersebut juga bernyawa. Seperti rantai babi, itu makhluk hidup, dia bisa makan, bisa minum ya. Jadi sedulur, tadi saya bicara inti positif dari ilmu penarikan ini adalah salah satu sarana ibadah kita meyakini bahwa dunia gaib itu ada ya. Dimanapun, kapanpun, siapapun, kita pasti selalu berdampingan dengan mereka. Makanya sedulur,
berperilaku etika sopan, etika saling menghargai, saling menghormati, itu harus, bukan antara kita sesama aja, tapi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya juga memang harus, tanpa terkecuali. Memang makhluk tersebut negatif atau memang meresahkan, kita tidak perlu yang namanya yang tadi saya bicarakan. Dan jangan kita terlalu menakuti makhluk-makhluk gaib ya, karena memang hakikinya memang kita mempunyai rasa takut, tapi takut tersebut kita tempatkan, jangan sampai takut kita kepada makhluk ciptaan Allah ya melebihi takut kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Saya sendiri punya rasa takut, saya sendiri juga punya hawa nafsu, tapi sebagaimana kita menempatkan hawa nafsu dan ketakutan kita. Itu sedulur ya, mohon maaf buat sedulur yang sedang nonton channel ini, mungkin atau guru-guru besar dimanapun berada, apabila saya salah, apabila saya memang kurang berkenan ya dari segi apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sedulur, mungkin di video kali ini saya akan membuktikan sebuah tadi saya bicara sebuah trik halus ya, yang memang sih kalau untuk hal ini saya sudah lama tidak melakukannya ya. Saya akan melakukan sebuah trik halus ya sedulur. Jadi sebuah barang akan saya titipkan kepada salah satu makhluk, nanti saya wujudkan kembali ya, mudah-mudahan berhasil ya, seperti itu. Pokoknya saksikan terus sedulur, cekidot. Oke sedulur, dan sekarang makhluk tersebut sudah ada di belakang saya ya. Mudah-mudahan kali ini saya berhasil.